الحي القيوم أتوب إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى أرواح مشايخنا وعلمينا من مشارق الأرض إلى مغاربها، خصوصا الإمام محمد بن الشافعي والإمام النووي الدمشقي، مثل الإمام القاضي الجيلاني مثل الإمام محمد الغزالي، وليس الإمام الحسن السجلي، مثل الإمام العباس المرسل، الإمام علي بن عطية السكندري، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد عنا بركات علمهم بقدر وخصوصيته في الدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي بسر سورة الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanika. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القهار العزيز الغفار المقدر بالأقدار المصرف الأمور ومكور الليل على النهار إلى آخره. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla atas taufik, hidayah, inayah yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurah deras ke hadrat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala فقد قال الله العظيم العزيز الحكيم فاذكروني لله فاذكروني أذكركم. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فعلم هذا أن من أفضل حال العبد حال الذكر رب العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. Masyaallah muslimin hibba fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini adalah kesempatan pertama kita membaca dan menelaah juga meneliti kitab yang masyhur yang dikenal dengan kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, yaitu kitab induk atau kitab tertua, modalnya itu kitab muara dari segala zikir-zikir atau kumpulan-kumpulan doa, zikir, amaliyah Rasulullah SAW.
Jadi Azkar An-Nawawiyah ini adalah kitab induk dari semua kitab-kitab amalan, di mana rata-rata mengambil dari kitab Al-Azkar. Ya ada juga yang lain kitab kayak kitab Syifa-nya Imam Ibnu Sina ada juga. Tapi di sini sedang menyasahakan qad sanafa al-ulama radhiyallahu anhu fi amal al-yawm wal lailah wad da'awat wal azkar kitabun katsiran ma'luma 'inda al-'arifin. Di zaman Sidin, di zaman Sidin itu sudah ada memang banyak kitab-kitab atau kumpulan-kumpulan amal siang dan malam. Buku amalan itu banyak. Model kayak kita itulah buku Risalah Amaliyah ada, buku Majmu' Syarif ada, apalagi sambungannya buku 6 Imdad ada, Penolong Beramal ada. Nah macam itu. Di zamanku di sini itu ada kitab fi amalil yaum wal lailah, amalan harian, kemudian ad-da'awat, kumpulan doa-doa, wal azkar, kumpulan zikir-zikir, kitaban katsiran ma'luman 'indal 'arifin. Banyak sudah kitabnya, cuman kandal-kandal, lakinnaha mutawwala bil asanid wa takrir wa dha'iftu anha wa dha'ifat anha himamut talibin. Cuman ngaran orang bahari pian bahati-hati benar menuliskan kitab. Jadi kalau seandainya ada sabda Nabi yang mengajarkan tentang zikir, itu sanadnya ditulis panjang banget. An ini panjang itu aja. An hawara aja nang di jadi jasidin dha'ifat anha himamut talibin. Akhirnya maolah orang-orang yang hendak tahu itu menjadi lemah. Maksudnya itu lapah membaca yang itu aja, padahal amalannya pendek benar. Misal yang hadis Nabi yang disuruhkan Nabi menyuruhkan sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'az bin Jabal. Hadisnya pendek aja, cuman annya banyak. An ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'az, inni uhibbuka fillah, la tatruk inda kulli dubri salat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, kalimatnya doanya dikit jawab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tapi panjang ya, an ini bin ini an abihi an jaddihi an ini an bin ini, panjang. Nah, jadi jisidin fa khasattu tashil dzalika 'ala raghibin. Aku ni hendak membuat kemudahan sedikit bagi mereka-mereka yang memang hendak beramalan. Syaratu fi jami' hada fi hadal kitab mukhtasaran maqasid ma dzakartuhu taqriban للطالبين وأهدف الأسانيد في معظمه لما ذكرته في إيثار الاختصار. Jadi jisilin harap maklum apabila kitabku ini annya kan dapati banyak, annya sedikit aja, supaya meringkas dan membuat mudah bagi para pembacanya. Jadi pian kalau kita adalah orang bahari. Bila ujar hadis Nabi itu harus dipastikan pian, apakah memang itu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan. Ya, karena ada di akhir zaman dalam kitab kita yang kita baca dahulu, kitab apa? Kitab yang semalam Al-Azkar, bukan Al-Azkar. Tazkirah. Dalam kitab Tazkirah itu jamaah rahimakumullah, ketika seseorang hendak bertamu lawan Rasulullah, kan disuruh mencari 3 tempat.
bila ikam kada tamu jadi pakni kan mencari aku, cari fatlubni 'inda sirat, cari aku di titian siratal mustaqim. Bila kada fatlubni 'indal mizan, cari aku di dekat mizan. Bila kada fatlubni 'indal haud, cari aku di telaga Kausar. Lebih awal jauh-jauh hari kam cari aku. Ya kan kasa Anas bin Malik bertakun kiapa mencari pian Rasulullah, cari di 3 tempat di sini. Nah, Rasulullah mengajarkan lawan kita kan susunannya tu siratnya tududi, siratul mustaqim tududi. Kemudian sebelum siratul mustaqim adalah mizan. Sebelum mizan adalah telaga Kausar. Jadi Nabi memadahkan sebelum ikam ke titian siratul mustaqim, cari aku berdahulu di intang telaga Kausar. Karena aku pasti menghadang di situ, di sini. Cuma nak jamaah rahimakumullah, permasalahannya ganal tu di telaga Kausar kita akan diusir oleh para malaikat penjaganya. Sehingga Rasulullah SAW bertakun, apa salah umatku? Ya Rabbi, ada ummati. Wahai Allah ya Rabb, ini umat turun juga. Ujar malaikat, ya Rasulullah, pian kada tahu benar apa nang digawinya limbah pian meninggal. Apa gerak nang digawi umatnya? Ma'ada-ada akan hadis Nabi. Nah, ma'ada-ada akan hadis maudhu' lah bahasanya. Dan ini jamaah rahimakumullah ternyata mulai ramai dah di kita. Kada di kalangan para ulama haja, kalangan orang awam tu juga. Bilanya bepanderan di warung, bila bepanderan santai, makajar Nabi ini kene. Nah, biasanya nyebut ujar Nabi kita. Supaya memperkuat dalilnya, memperkuat panderannya. Kan Nabi dahulu kene. Nah, apalagi di rumah pian. Kadang-kadang lah ibu-ibu, Bu. Kadang kan kita tuh nak membela diri dari suami. Maka banyak dalam tu di hadis tu Nabi tu nangkai ini aja. Biasanya membawa ngaran Nabi. Saat itu jamaah rahimakumullah, kita harus yakin dahulu, bujur tahu kada. Mun rawayan tahu aja, jangan coba-coba menganggap itu dari Nabi. Kan ada dengar rawayan rasa-rasanya ini karenanya kebaikan lalu disambat Nabi Tuhan banyak makanya ini kada boleh. Sama aja kita mengada-adakan ucapan Rasulullah SAW. Jadi orang bahari itu apik benar apabila mengaitakan pandaran dengan Rasulullah SAW. Mewadahkan anak Rasulullah berucapkan, maka Rasulullah berucapkan dahulu. Belum tentu. Hadang dulu. Bujur garang Rasulullah berucapkan gitu. Naskahnya apa? Jangan asalan aja gitu nah. Itu berisiko. Sehingga jamaah rahimakumullah, apabila kelompok kaum ahli hadis itu berpandir, bila ujar mereka itu lengkap dari Nabi SAW, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda ini, atau juga Rasulullah SAW kalimatnya, Rasulullah SAW bersabda begini misalnya, itu hadis. Tapi jikalau mereka ragu apakah itu hadiskah, kadakah, biasanya kalimatnya begini, dahulu diriwayatkan. Nah, biasanya kita aja. Dahulu diriwayatkan bahwasanya kalau langsungnya kalimatnya ini yang kadang memakai kata Nabi Muhammad SAW. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aku jisin di sini jisidin an itu memang adalah tradisi orang Bahari, cuman aku meringkasnya harap dimaklumi untuk mempermudah bagi mereka yang ingin menuntut ilmu. Lianna al-maqsud bihil ma'rifatul azkar wal amal biha, dan sesungguhnya maksud di sini supaya untuk mengetahui beberapa zikir-zikir khusus dan amal dengannya. Wal idahul muta',
مظانها للمسترشدين وأذكر إن شاء الله تعالى بدلا من الأسانيد ما هو أهم منها مما يخل به غالبا وهو بيان صحيح الأحاديث وحسنها وضعيفها ومنكرها فإنه مما يفتقر إلى معرفة جميع الناس إلا النادر من المحدثين. Karena disilin bagi anu kegantiannya, karena nang aku yang kusematkan di sini adalah tingkatan hadisnya insyaallah disilin. Nang mana nang dhaif kepada dhaif, nang mana hadisnya hasan pada hasan, nang mana hadisnya sahih pada sahih, hatta nang hadisnya munkar pun kepada munkar. Dan itu lebih dihajatkan sebenarnya oleh orang-orang umum, jami'in nas, orang manusia, illa nadir min al-muhaddisin. Wa hadha ahammu ma yuhibbu ma yajibu al-i'tina'u bihi. Wa man tahaqqaqa talibu min jihati al-hafiz al-muttaqin wal a'immatul khadifil mu'tamidin. Panjang di sini. Dia langsung ke bab fasal yang pertama. Jadi jasidin wallahul karim was'alut taufiq wal i'anah wal inabah wal i'anah wal hidayah was siyanah wa taysirul maqsud min khairat wad dawam ala anwa'il mukarramat wa jami' baini wal jam'u baini wa bain ahbabi fi dari karamati wa sayri wujuhil musarrati. Wa hasbi Allah ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Masya Allah la quwwata illa billah, tawakkaltu ala Allah, i'tasamtu billah, ista'antu billah, wa fawwadtu amri ila Allah, astawda'tu Allah dini wa nafsi wa walidayya wa ikhwani wa ahbabi wa sa'ila min ahsan man ahsana ilayya wa jami'il muslimin jami' ma an'ama bi alayhi wa alaihim min umurid dunya wal akhirah fa innahu subhanahu idza istawda'a syai'an hafizahu wa ni'mal hafiz. Ini bacaan andalan sidin terakhir. Karena panjang kisahnya nih, kenapa dibacain? Itu jadi bila diucapkan, bila aku nitip kepada Allah di sidin, mudahan pian itu dijaga ke dalam penjagaan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil amri bil ikhlasi wa husnul niyah. Fasal pertama pada perkara ikhlas dan kebagusan niat fi jamil a'mal az-zahirat wal khafiyat. Seluruh amal yang zahir dan amal yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa qala aidan lan tanalul birra lan yanalullaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Akhbarana Syekh al-Imam al-Hafiz Abul Baqa Khalid bin Yusuf bin Hasan bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Akhbarana Abul Yaman al-Kindi akhbarana Muhammad bin al-Baqi al-Ansari haddatsana Ibn Mubarak an Yahya Sa'id wa huwa al-Ansari an Muhammad Ibrahim at-Taimi Al-Alqamah bin Waqqas Al-Laisi bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yakriha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadza hadisun sahihun muttafaqun ala sihhatihi majma'u ala azmi muqihi wa jalalati. Hadis pembuka adalah innamal a'malu binniyat. Diminta oleh sidin, misal niat itu, misalnya kita nih niat salah, bila ingat
bahwa kita niat salah, cepat-cepat dibujurakan. Contoh, kita nih ada duit mendaftar umrah, kawatulak umrah, tapi kita ini sudah ganang-ganang nak baarai banarai. Ketika di perjalanan dari Banjar menuju Jakarta, sadar kita, langsung ubah niat tuh. Gaweannya jangan dibatalkan. Gaweannya dibatalkan. Misal contoh juga, dari rumah hendak ke masjid. Paling kita ke masjid nih hendak dilihat orang sekitar bandara supaya nih aku ke masjid nih. Di tengah perjalanan orang seikung dua sudah melihat dah. Limbah itu kita sadar, astagfirullahaladzim, pasang kene, langsung ubah niat juga. Jangan membatalkan amal. Kadang-kadang gitulah, gara-gara misal ada mintuha, misalnya calon mintuha, atau misalnya siapa karena kita hendak apa pujiannya, sembahyang kita, Allahu Akbar, kita tak, pada niat karena Allah Taala, cuman ada terbersit rasa ria gitu. Nah, pada saat itu, maka jamaah rahimakumullah jangan berbatal, jangan berbatal, tapi bujurakan apa niat kita. Makanya jamaah rahimakumullah dalam kitab ini sebelum apa-apa tadi bujurakan niat. Kadang-kadang kita membuka kitab azkar ini waktu kapilipitan orang bahari lah, misal terlilit hutang, apa yuk bacaan yuk supaya lepas malah hutang, buka kitab azkar, niatnya supaya lepas hutang. Padahal bagus, yang paling bagus niat adalah mendapatkan ridha Allah. Supaya mendapat ridha Allah kayak apa? Umpati Rasulullah SAW. Kan in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum. Jadi jamaah rahimakumullah, mun kita berniat mencari ridha Allah, kemudian kita mengamalkan amalan melepaskan diri pada hutang, dapat kita terbanyak pada niatnya yang hanya melepaskan diri pada hutang. Kemudian pulang, misal kita tak musuh lawan orang, hendak dipukuli orang, ini bahaya, maka di muka komplek tu sini bahadang sudah, ini. Lalu ayo membuka kitab azkar, sekira kayak apa caranya orang itu kada melihat di kita, atau sekira kayak apa caranya orang itu maras lawan kita. Dibaca mencari babnya, babul mukhaf, apa tuh bab yang menyatakan tentang rasa takut kepada orang yang bisa menzalimi. Baca amalannya, baca doanya, maka jamaah rahimakumullah yang ia dapatkan itu pang. Sebagaimana ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka itu pang, sudah niatnya sebatas itu pang. Tapi jikalau niatnya tadi karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun akan mendapatkan yang lebih di sana. I'lam faslun i'lam annahu yanbaghi liman balaghahu syai'un fi fada'il a'mali ay ya'mala bihi walau marratan wahidah liyakuna min ahli jasidin. Bila pian tahu amalan tuh dibaca oleh tuan guru, amalan sebuah amalan jadi tuan guru ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seyogianya jasidin harus mengamalkan itu walau sekali, walau marratan, walaupun sekali, marratan wahidah, liyakuna min ahli, supaya kita tergabung dengan kelompok orang yang mengamalkan itu. Misal ujar Nabi,
Ini kalau kita hendak minta ambili nabi lah, tadi kan kita mencari nabi. Nah sekira tetamu nabi pulang, nabi tetamu kita, apa amalannya? Jadi nabi man qala man asbaha wa idza asbaha wa qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Barang siapa di waktu paginya mengucap raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula, maka sesungguhnya fa'ana za'im, akulah nang sang pembimbing, akulah nang pemimpin. La khuzanna biyadih, aku akan ambili orang itu, aku akan raih tangannya sampai ia termasuk surga. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kada suami amalkan apa kada menjadi amalan harian kada sekali mana lain. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa jadi kena di hari kiamat, siapa yang pernah mengucapkan jazidin raditu billahi rabba sekali, maka jamaah rahimakumullah, kita pun ada hak mengangkat tangan. Supaya nak masukkan ke dalam surga nah di sini. Siapa yang dahulu mengamalkan raditu billahi rabba tadi? Siapa mengamalkan? Ada nang saban hari mangkat tangan, ada nang saban pagi dan sore, pagi dan petang mangkat tangan. Ada yang nang sekali seharinya angkat tangan juga. Kita nang mengamalkan sekali seumur hidup berhak mangkat tangan. Kenapa? Karena siapa yang mengamalkan di sini? Nah, mengamalkan itu berarti sekali barang pas saja. Beda dengan mendawamkan. Kalimat mengamalkan lawan mendawamkan itu agak beda. Mengamalkan itu dianggap mengamalkan sekali sudah dianggap ahlinya. Maksudnya dianggap kelompok yang mengamalkan. Tapi kalau mendawamkan harus berulang-ulang kali. Itu bedanya, Pin. Nah, yang bagi jasidillah yang bagi ayyutraku mutlaqan, dan jangan sekali jilid meninggalkan sama sekali, bal ya'ti bima tayassara minhu, bahkan tapi mun kawan jizin amalakan sekiranya mudahlah kayak apa asal tak amalakan jizin liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis muttafaqan sahih, karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Assalamualaikum. Nggih ulun pengajian lagi. Pengajian. Nggih. Insyaallah. Assalamualaikum. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, idza amartukum bi syai'in, apabila aku jisidin menyuruhkan dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, gawi semampu ikam. Misalnya jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan untuk berwudu ini alal makarih. Maksudnya berwudu lilip dari muha, lilip benar tuh, tangan lilip, kepala sampai ke belakang, batis, gawi semampu ikam. Ulun mampunya ya Rasulullah menggawinya waktu di mah mandi, gawi di mah mandi, berwudu nang lilip tadi, membasuh batis sampai ke lintuhut sampai ke paha. Biasa kan kita berwudu paling dekas anulah apa nih, pengulani mata kaki gitu. Tapi Rasulullah menyuruhkan ghurwa tahjil. Ghurwa tahjil tadi yang berlebih berlipat pada batasan. Ulun ya Rasulullah kawannya nimbah sembahyang parak sembahyang maghrib tuh nang berwudu nang kayak itu, karena pas anunya ulun kada terlalu berbaju koko, belum berbaju koko lagi, belum berbaju muslim lagi. Ai gawe je sini. Atau ada yang bocet,
ulun kawannya ya Rasulullah sakali aja seumur hidup gawi haji wa asal tagawi. Nah, qala ulama min al-muhaddisin al-fuqaha ghairuhum yajuzu wa yastahabbu al-amal fi al-fada'il wa at-targhib wa tarhib bil hadits ad-dha'if ma lam yakun mawdu'an. Ma'amalakan hadis dhaif untuk fadilah amal tu boleh aja asal hadisnya bukan hadis palsu. Wa mal ahkamu kal halali wal haram wal bai'i wan nikah wat talaqi wa ghairi dzalika fala ya'mal fiha illa bil hadis sahih. Adapun perkara halal haram, jual beli, nikah, talak dan sebagainya, janganlah mengamalkan hadis kecuali dengan hadis yang sahih awil hasan atau hadis yang tingkatannya hasan illa ayyakuna fi ikhtiyati fi syai' fi dzalika, untuk berihtiyat saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya pembukaan nih pian, dan insyaallah kita mengambilkan berkah Imam Nawawi ini adalah seorang waliullah yang sangat rendah hati, di mana Sidin saking bakhadamnya tadi kepada pendidikan kada sempat kawin, kada sempat menikah. Umur 40-an, kayak ulan nih umur 40-an nih, meninggal. Maka meninggal di rumah Kuitan pulang. Nah, tapi jamaah rahimakumullah, peguran mengisahkan salah satu kewalian dari Imam Nawawi. Ini pengarangnya Imam Nawawi. Semalam kitab Azkar, kitab Tazkirah itu Imam Qurtubi. Mengatakan pian, Bu, kita belajar kitab semalam ngarannya kitab Tazkirah, pengarangnya Imam Qurtubi. Adapun pada saat ini kita membaca kitab Azkar, pengarangnya Imam Nawawi. Imam Nawawi. Saking harta Imam Nawawi ini pian, Sidin bisi buku-buku karangan Sidin diandak di perpustakaan Damaskus. Waktu itu malam, badai, ngaran bahari jendelanya kan ada berkaca, jendela kayu ngarah aja. Angin badai itu pian akhirnya palang kayu ini kalah, patah. Betul buka tutup anu nih jendela perpustakaan, sehingga angin masuk ke dalam menghamburkan seberatan gulungan-gulungan naskah-naskah bahari, kitab-kitab tuh guguran ya. Jadi para santri, murid-murid para penuntut ilmu itu akhirnya mendengar gerebukan di perpustakaan, langsung naik ke atas melihat kadap, menyalakan lilin, mati terus, angin deras. Cuma jamaah rahimakumullah, yang kami kawat capai itu Jisidin, kami itu hanya mengambil kitab nang bercahaya aja, kitab nang tarang. Jadi pada masa nang panik itu pian nang tahamburan gitu. Jadi para santri mengambil apa nak diambil, yaitu kitab nang ternyata memiliki cahaya, nang memiliki karamat. Di antaranya Jisidin ya kitab Al-Azkar. Kitab Azkar, kitab karangan Imam Nawawi rahimahullah, dan karangan Sidin Riyadhus Shalihin, banyak karangan Sidin supaya terlindungi dari hujan dan basah. Nah, itu biar. Dan salah satu kewalian daripada Imam Nawawi rahimahullah, Sidin kemana-mana kadang membawa kunci, tapi sekali ketek terbuka kunci. Jadi dalam satu kesempatan santri itu dikunci Sidin kamar perpustakaan, ruang baca perpustakaan. Imam Nawawi ternyata berjalan belakas. Santri ini canggih melihat dari jauh. Peguru hendak masuk ke perpustakaan. Kali sini ketek Sidin, buka lawang, masuk Sidin. Beberapa kali kada sekali di Sidin. Alhamdulillah. Jadi jamaah rahimakumullah, Imam Nawawi adalah seorang
semasa kecilnya nang ulun salut benar. Di mana apabila sidin dibuli orang, yang kana kantungan lah ketujuh dibuli orang. Ketika dahulu dibuli orang, sidin itu mencoba sabar dan selalu membaca surah Al-Quran. Sampai-sampai ada tuan guru melihat anak permainan, Imam Nawawi permainan nih, waktu kan oleh anak kakak nang gana itu diajaki, dibuli, sangkal hati pian meraju sih demonya bampih main tadi, duduk menangis di higa gerobak sambil membaca qul huwallahu ahad. Saban kalian minta ya ima surah-surah lain. Tuan guru melihat kakak-kakak ini mantap banget sih dia. Ini pacang jadi wali Allah aja sih. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Jadi ulun sorang gin bila anak tuh lah menangis, ulun suruh baca qul huwallah, ulun suruh baca qul huwal falaq qul binnas, baca ikam jadi menangis. Supaya apa? Melatih hubungan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita sambung pelajaran kitab Azkar di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua, anak, keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu lindungi kita daripada wabah, berikan kita sehat wal afiah, tetap usia dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita yang terkumpul di sini terkumpul kembali surga nanti bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salah khilaf, ampun, maaf, billah taufiq wal hidayah. Wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang terkontakan kan? Nggih, silakan. Kita sembahyang berjemaah. Dalam pertama tahiyat apa tasyahud awal. Itu kantor apakah baca atau tidak, umpamanya baca atau bertahan enggak atau keluar ya? Kalau nonton itu dalam pertama itu baca gitu saya pertama kantor. Apakah keluarga bertahan enggak? Jadi jamaah rahimakumullah, ini tentang kita berhadas di tengah-tengah salat, tengah-tengah salat berjamaah. Ya, benar. Jadi ketika di pertengahan sadar dan tak sadar, sengaja dan tak sengaja, kita bisa takantut, ya kan? Atau bisa tercirit, atau bisa tak aneh. Ngaran orang Tuhan sudah ruku aja Allahu Akbar tekompa di perut jangan ngahiyang. Tuhannya. Hilang sudah kulibirnya. Pertanyaannya apakah keluar pada jamaah atau berandai? Ya kan lah. Khiyar pada saat. Sambungannya. Jangan disambung. Bertahan sekalian. Waktu misalnya ruku perut takantut, jangan sambung sami Allah liman hamidah tundungakan dosa serakat. Jangan selesaikan sampai rakaat. Tikas kita batal, seitu pang kita bampe. Nggih. Misalnya hendak sujud, Allahu Akbar, jadi imam Allah bekancang parut tak keluar kami sedikit aja pang, cerut aja. Jangan langsung sujud, langsung berdiri aja keluar. Nah, kapan kita harus keluar pada jamaah? Kapan kita harus keluar jamaah? Ulun masih bimbangnya salat fardu yang biasa dengan salat fardu Jumat ini beda. Kalau kada khilaf, ini mudahan kada khilaf lah, mudahan kada khilaf. Apabila kita di pertengahan atau di pembukaan dan ke tempat untuk keluar pada salat fardu biasa, maka kita boleh duduk aja, menunggu selesai, duduk aja. Ulangi hibak, nggih. Udah kalau melingkang-lingkang, maka membawa cirit itu pulang. Permisi. Ini kada kawan.
Patulung tahi kena kawa kita. Maka saat itu kita suruh begana dulu. Waktu di tempat. Pencet hidung ada situ. Pencet hidung. Kodenya kita batal. Jadi jamaah rahimakumullah bisalah kalau seandainya berisyarah gitu kan setiap tempat beda-beda. Setiap tempat beda-beda. Ala kulli hal kita membatal dengan cara kayak apa nah umumnya di kampung kita ada isyarat apa. Misalnya di kampung tuh isyaratnya lah tadi Jepang jual pincet hidung ada juga. Ada jin isyaratnya cong ya kan. Ya kan ada becong gitu. bila main anak ampih aku cong ya. Anak becong gitu. Congcok kangarnya. Terserah. Ala kulli hal jangan teruskan. Di salat fardu biasa kita boleh begana berbandak di situ tanpa melalui. Tapi kalau sholat Jumat, nah kita mesti keluar pada jamaah. Jadi jamaah rahimakumullah itu bedanya sholat Jumat dan sholat fardu itu mendakhilaf. Jadi kita misalnya kita lah kalau sama dalam tahiyat hendak uruk apa sujud nang pertama lah Allahu Akbar hendak sujud takantut dikit aja nang kayak keluar bola angin aja tadi bola angin halus ya bunyiin kada kita jangan merasa maka jamaah rahimakumullah langsung membatal duduk kayak orang paham aja nah itu jelas lah. Ada yang lain lagi? Silakan. Nggih. Jumat tadi keluar lah. Apa tuh? Waktu kita batal tuh keluar lah. Nggih. Kalau Jumat Kalau orang Kenapa Pak? Jadi gini, kalau sholat fardu kita kadang melewati semena-mena di muka orang. Nggih. Illa li'uzrin kecuali ada uzur kita itu deh. Jumat ini biar waktunya mepet harus syaratnya banyak 40 ikung mun kita tamandak sembahyang kada sembahyang Jumat orang tuntung assalamualaikum warahmatullahi mahadang ilahi la sulil firdausi hanya keluar boleh kita berwudu lah berwudu boleh ke masjid kada kawa sembahyang mengkada sembahyang Jumat tak kawa harus menjuhur nggih supaya kawa berbuli ke Jumat pulang karena Jumat ini larang seminggu mahadang itu kita mau hidup juga enggih nah itu ada maksudnya lah nah itu jelasnya silakan ada lagi terakhir Bu cukuplah Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hadina bi hudak wa ja'alna liman yasara fil akhirati wa lana wa liyansi wa taj'alna min khalaqa amraka wa subhanahu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Ni'mal mawla wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yassir lana wal hadirin ziyarah Makkah wal Madinah. لهذا الحج والعمرة بجاه حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم لكم من سير الخاتم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم